Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Rajab di tahun Hijriah kedua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Begitu juga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu sampai kepada kita sebagai umatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu, ketika kita mendengarkan mungkin sangat mudah sekali. Bahkan ketika kita berucap pun sangat mudah sekali, sholat 5 waktu. Tetapi dalam prakteknya atau pelaksanaan, ternyata untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu sungguh-sungguh amat sangat berat sekali. Kenapa tidak? Saudara-saudara kita ketika disuruh mengangkat beban 50 kilo dia sanggup, 60 kilo sanggup, 70 kilo sanggup, bahkan 100 kilo sanggup, dan mungkin lebih dari 100 kilo pun dia sanggup mengangkat beban tersebut. Tetapi saudaraku, ketika untuk menjalankan sholat, mengangkat tangan menghadap Allah, menghadap kiblatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh amat sangat berat sekali. Padahal tangan tersebut kosong tanpa ada beban 1, 2, atau 3 kilo pun. Tapi kenapa? Inilah saudara, memang mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit sekali, atau sangat berat sekali. Sholat 5 waktu adalah sebagai tiang agama. Makna Islam itu bisa tegak manakala setiap pemeluknya mau mengamalkan, mau mengerjakan sholat tersebut. Dan sebaliknya, Islam itu akan ambruk, Islam itu akan hancur manakala setiap pemeluknya sudah tidak mau melaksanakan sholat, sudah lalai melaksanakan sholat, dan sudah mengikuti hawa nafsunya sendiri-sendiri. Sholat 5 waktu adalah sebagai raja dari segala ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan bisa dijadikan barometer untuk melihat seseorang ataupun melihat keimanan seseorang tersebut. Imam Nawawi pernah menukilkan di salah satu riwayat bahwasanya bagi orang yang tidak pernah sholat tidak boleh dijadikan saksi, bahkan tidak ada kewajiban untuk menjawab salamnya. Sungguh amat sangat berat kalau orang-orang yang tidak pernah sholat dan susah untuk dipercaya, mungkin dari semua sudut pandang atau segala bidang. Karena orang yang tidak pernah sholat pasti dia akan melalaikan sebagai kewajibannya.
Dan orang yang tidak pernah sholat, ketika Allah mengambil nyawanya dari badannya, ataupun dikatakan sakaratul maut, pasti akan merasakan begitu hebatnya sakit yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Maka dengan itu Anas bin Malik menyampaikan kepada kita dengan melalui hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan tentang salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Rasulullah, apa itu falak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, falak itu adalah sumur yang berada di tengah-tengah neraka jahanam. Kalau ada seekor burung terbang ke dalamnya, tidak mungkin akan sampai walaupun terbang selama 1000 tahun lamanya. Berarti kalau seperti itu, sumur falak ini sangat dalam sekali, saudara-saudaraku. Lalu Anas bin Malik bertanya kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, untuk siapa itu sumur falak? Rasulullah menjawab kembali, itu adalah tempat orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, padahal diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang mulia, kita harus takut. Kita berupaya dengan sekuat ataupun semampu mungkin untuk menjalankan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mau menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh Anas bin Malik melalui bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dalamnya aja sudah segitu dalamnya. Mungkin kita bisa membayangkan. Tetapi kalau kita membayangkan dalamnya sumur falak tersebut, pastinya kita ingin terburu-buru menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintailah dulu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan, supaya kita menjadi makhluk yang amat sangat kuat, yang amat sangat baik, yang amat sangat sempurna di hadapan Allah. Maka dengan itu kita juga harus mengikuti wasunanihi, sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan melaksanakan atau mengerjakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.